Api kemarahan memang hangat, Baginda. Tetapi bila dibiarkan, ia akan membakar kayu sebelum sempat dimasak. Kesabaran itu seperti air di kendi, diam tetapi menyelamatkan. Abu Nawas dan Raja yang Marah. Pada suatu hari di istana Baghdad yang megah, ketika matahari memantulkan cahayanya ke kubah-kubah emas dan lantai marmer yang berkilau, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang lebih gelap daripada awan mendung sebelum hujan badai. Alisnya berkerut, matanya membara, dan nafasnya terdengar berat. Amarah besar tengah menguasai hati sang raja. Para pejabat istana berdiri berjajar di hadapannya dengan kepala tertunduk. Tak seorang pun berani mengangkat wajah. Bahkan burung merpati di halaman istana seolah lupa caranya berkukur. Penyebab kemarahan raja adalah laporan yang datang bertubi-tubi sejak pagi. Seorang pejabat menuduh rakyat malas bekerja dan gemar mengeluh. Pejabat lain menyalahkan para pedagang yang dianggap curang dan tak tahu bersyukur. Ada pula yang menuduh sesamanya menerima emas di bawah meja, padahal tangannya sendiri masih berbau logam kuning. Raja mendengar semuanya dengan dada bergemuruh. "Jika istanaku dipenuhi orang-orang yang hanya pandai menuduh," bentak Raja, "lebih baik aku mengganti mereka dengan batu, karena batu setidaknya tidak pandai berbohong." Semua yang hadir gemetar. Seorang menteri tua hampir pingsan sebelum sempat menarik nafas. Seorang pengawal menelan ludahnya sendiri sampai tersedak. Tak seorang pun berani membuka mulut, karena satu kata saja bisa berujung hukuman berat. Saat itulah Abu Nawas muncul dari barisan belakang. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang dan langkahnya santai, seolah ia bukan sedang berada di hadapan raja yang murka, melainkan di pasar membeli kurma murah. Ia membungkuk dengan hormat. "Wahai Baginda yang adil," ucap Abu Nawas, "ampunilah hamba yang bodoh ini jika hamba bertanya. Apakah Baginda marah karena kesalahan manusia, atau karena Baginda lupa bahwa manusia memang diciptakan untuk berbuat salah?" Raja terkejut. Beberapa pejabat langsung menutup mata, takut melihat kepala Abu Nawas terpisah dari tubuhnya. "Apa maksud ucapanmu itu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan suara keras. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baginda," katanya pelan, "Baginda, jika manusia selalu benar, tentu mereka tak perlu nasihat. Jika pejabat selalu jujur, tentu Baginda tak perlu singgasana. Dan jika raja tak pernah marah, tentu istana ini tak perlu pintu, karena semua akan berani masuk tanpa rasa takut." Beberapa pejabat menahan senyum, lalu buru-buru menunduk lagi agar tidak dianggap kurang ajar. Abu Nawas melanjutkan, "Api kemarahan memang hangat, Baginda. Tetapi bila dibiarkan, ia akan membakar kayu sebelum sempat dimasak. Kesabaran itu seperti air di kendi, diam tetapi menyelamatkan." Raja terdiam. Amarahnya yang semula bergejolak perlahan surut, seperti ombak yang lelah menghantam pantai. "Kau selalu pandai bermain kata," kata Raja. "Hamba tidak bermain kata, Baginda. Hamba hanya takut melihat istana ini terbakar oleh api yang tak terlihat." Raja menatap para pejabatnya satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang ketakutan, penuh kepura-puraan, dan sebagian menunggu orang lain jatuh lebih dulu. Akhirnya Raja menghela nafas panjang. "Baiklah," ujarnya. "Hari ini aku memilih sabar, bukan murka. Aku akan memerintahkan penyelidikan yang adil. Yang bersalah akan dihukum, dan yang jujur akan dilindungi." Para pejabat menarik nafas lega, seakan baru kembali dari alam kubur. Raja kemudian menoleh kepada Abu Nawas. "Dan engkau," katanya, "aku memberimu hadiah, bukan karena kelucuanmu, tetapi karena keberanianmu berbicara jujur saat orang lain memilih diam." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Hamba bersyukur, Baginda, sebab lidah yang jujur memang sering membawa bahaya, tetapi diam yang palsu lebih berbahaya bagi kerajaan." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid selalu mengingat nasihat Abu Nawas. Kekuasaan yang dipimpin oleh amarah akan cepat runtuh, tetapi kekuasaan yang ditemani kesabaran
akan dikenang sepanjang zaman. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.